Ini simulasi apa, Mas? Simulasi penyuluhan. Simulasi penyuluhan pemadam kebakaran ya. Saya Nah, aku di sini kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan diberikan nasihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon izin perkenalkan, saya Nur Rahmat dan ini ada teman saya Fajar dan Fahri. Kita dari Damkar Surabaya. Dan tentunya kemarin Bu Irin minta bantuan untuk mensosialisasikan cara penggunaan untuk menanggulangi kebakaran. Dan di sini saya tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar, sharing Pak, dan berbagi pengalaman. Jelas, mungkin ada yang udah pernah coba pakai apar, ada yang tahu dari bapak-bapak atau ibu-ibu, ada yang pernah. Belum sama sekali. Belum sama Kalau sekali. saya sendiri belum. Iya, betul. Nah, nanti kita kita contohin cara penggunaan apar yang baik dan posisi penempatan apar yang semestinya. Karena posisi apar ini nggak boleh tersembunyi. Letaknya harus terlihat oleh mata dan mudah dijangkau. Gitu. Nah, mungkin Perawat biar ini aja kita coba praktekin dulu ya. Kita coba praktek kering, Bu. Maksudnya nggak pakai api. Iya. Cara penggunaannya aja. Nah, jadi pada saat posisi apar digantung, posisinya Ditaruh ada alasnya, Pak. nah, Ada kalau alasnya. di alas nggak apa-apa. Ada alasnya. Kalau bisa digantung Iya. dengan ketinggian ya sepinggang lah. Iya. Jangan terlalu tinggi, Iya. jangan terlalu rendah. Dan juga bisa terlihat oleh mata. Jangan ditaruh di balik pintu. Iya. Karena pas saat kejadian kita bingung cari karena ketutupan pintu. Nah, makanya posisinya harus lebih rendah tapi nggak terlalu nempel dengan lantai dan mudah dilihat gitu. Nah, setelah diambil, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu usahakan pada saat melakukan ini pegang itu nggak boleh terlalu dekat dengan kita karena ini bertekanan. Nah, Oh iya. nah, Oh, tekanan harus jauh. takutnya ada trouble. Iya. Nah, ininya lepas baru kena sini. Oh iya. Gitu. Makanya jaraknya satu lengan bisa di depan atau di samping. Nah, terus langkah kedua putar pin ini putar sampai dia terlepas. Nah, setelah terlepas arahkan nozzle ke atas. Nah, kita lakukan pressure tekanan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui alat ini berfungsi apa enggak. Jadi jangan sampai pada saat kita bawa untuk nyemprot dia macet. Nah, dengan kita lakukan tes pressure, kalau dia tes berarti dia berfungsi. Nah, baru kita arahkan ke titik api. Dan cara penggunaannya itu disapu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Itu posisinya ada di atas lidah api. Oh, di atas lidah api. Bukan di bawah. Kenapa? Karena sifat dia menyelimuti. Serbuk itu menyelimuti Api. untuk menutup suplai oksigen. Kalau kita tekan di sumber api, biasanya nyebar. Apinya keluar gitu. Karena kita langsung ke titik api. Tapi kalau lebih di atasnya, lebih ngambang lah bahas ini. Nah, dia sifatnya menyelimuti. Karena terjadinya api itu dari segitiga, yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Nah, tujuan kita memadamkan yaitu kita menghilangkan salah tiga dari unsur tadi. Nah, unsur yang kita hilangkan yaitu oksigennya. Jadi kita selimuti. Kalau ketiga unsur itu ada yang hilang satu, dia nggak akan terjadi. Contoh kecil, Bapak nyalain lilin, bahan bakarnya lilin, panasnya dari api. Iya. Terus Bapak tutup dengan gelas yang vakum. Iya. Bapak lihat, lama-kelamaan kan apinya akan padam karena nggak dapat suplai oksigen. Itu teori kecilnya seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya?
Kalau tadi narik nozzle terus alatnya nggak berfungsi, mesti diapain Pak? Kita Nah, ganti. buang. Ganti. Oh. Ganti Nanti yang lain. cari yang bagus. Karena percuma kita bawa untuk nyebut kan dia nggak berfungsi. Makanya seperti Bu Wiwin tadi kan perawatan apar ini perlu. Nah, minimal 1 tahun sekali perawatan. Artinya perawatan itu untuk mengetahui maka isi dari tabung ini masih berfungsi apa enggak. Karena kan isinya ini jenisnya serbuk Iya. powder. Nah, dikhawatirkan kalau kelamaan kena dingin apalagi di ruangan AC dia beku. Nah, itulah trouble-nya biasanya di situ. Oke. Untuk jarak antara penyemprotan dengan ini api berapa meter? Nah, untuk jarak sembur dia itu di antara 2 sampai 4 meter. Nah, jadi nggak usah terlalu dekat juga nggak apa. Jarak 2 meter dari sini itu udah api. Jadi jarak sembur dia nih kan bertekanan ini itu antara 2 sampai 4 meter. Jadi nggak usah terlalu dekat dari sini. Dari sini masih aman. Masih padam. Lagi mau coba? Hah? Berarti ini sifatnya untuk ibaratnya pertolongan pertama Pak ya? Ya. Kalau misalnya terjadi kebakaran yang gede baru kita. Nah, karena apa? Terjadinya kebakaran itu diawali dengan api kecil. Nah, dari reaksi kimia 5 menit awal api itu tidak tertangani, itu kondisinya sudah tidak mampu lagi ditangani oleh ini. Oh. Karena biasanya di menit pertama itu dia akan membakar apa yang ada di sekeliling dia. Nah, di menit kedua dia akan merambat, di menit ketiga dia akan merambat dan secara praktek itu 5 menit api awal tidak ditangani dia akan menjadi api yang besar. Apa seperti kebakaran pada umumnya awalnya di kebakaran awal kita nggak ada yang tahu karena kan dia kecil kan. Nah, selang 5 menit itu dia udah membakar ada yang di sekitarnya dia, baru kita lakukan pemadaman. Kemampuan ini terbatas karena ini memang diperuntukkan untuk api awal. Kalau udah besar ya telepon kita 24 jam ya siap. Makanya tujuan di sini kita sama-sama belajar yang mungkin dari bapak-bapak atau ibu yang istilahnya setiap harinya ada di sini setidaknya tahu dan bisa menggunakan apa ini pada saat terjadi ya penanggulangan awal. Kalau memang tidak mampu telepon kita ya telepon 112 itu bebas biaya bebas pulsa. Kalau saya langsung bapak aja ya. Kalau telepon saya bisa langsung ke telepon saya bisa cuma Kemarin saya telepon bapak. iya karena kan kalau Yang itu. kita telepon saya bisa nanti saya sampaikan ke yang care karena kan saya apusan. Kadang-kadang kan satu itu lama kadang-kadang ya. Ya, kalau enggak nanti telepon ke siaga bencana yang sektor. Berarti ini Pak, kalau misalnya ada kejadian baru percikan kecil boleh disemprot apa kita Iya. nunggu oh ada api baru kita semprot? Kecil itu. Kalau percikan tapi tidak menimbulkan api, kita pantau. Oh. Tapi seyogyanya ya kalau memang kita kita harus padamkan untuk mengantisipasi kita semprot aja. Karena kan biasanya kan gesekan percikan aja kalau dia nggak menimbulkan api nggak ada masalah kan. Paling kalau itu turun doang kan, flek turun. Nah kalau dari percikan atau gesekan itu dia mengeluarkan api langsung kalau bisa kita padamkan. Kalau terjadi konsleting listrik yang paling utama kita utamakan apa dulu? Nah kalau konsleting listriknya di mana nih? Ya, pokoknya jalur api lah gitu. Ya, Listrik nih. langkah yang pertama itu kita turunkan MCB. MCB tahu di mana tempatnya. Misalkan ada konslet di ruang atas. Nah, untuk antisipasinya, karena kalau listrik saya juga nggak berani Bu. Iya. Kalau api saya berani, tapi Iya. kalau listrik saya nggak berani. Karena listrik kan nggak kelihatan Bu. Iya. Nah, makanya langkah pertama
turunkan semua MCB. Turun, pastikan aliran listrik itu terputus. Nah, setelah aliran itu terputus, baru kita lakukan pengecekan di mana yang bongsor. Kalau dia menimbulkan mengeluarkan api, lakukan penyemprotan. Ya. Kalau dia nggak menimbulkan api, cari PLN lah, telepon PLN, yang buat instalasi. Ini kan ada dua ya Pak, satu powder, satu cairan. Nah, kalau untuk listrik sendiri pakainya yang bagusnya apa? Kalau contohnya Powder. listrik, ada powder sama cair ya? Powder semua. Powder semua. Yang Cair. cair itu yang CO. Oh, Yang ada hijau. CO kita ada ya? Nah, itu CO sama. ada satu kita. Itu sama. Jadi di sini kan ada nih, Ya CO kita ada satu. ada kelas Ya. kelas kebakaran A, B, dan C. Tadi Pak Adi juga udah nanya. Ya. Jadi kelas kebakaran A itu kelas kebakaran benda padat Ya. seperti kayu, kertas, Ya. benda padat. Ya. Nah, kelas kebakaran B itu nih. Ya, tuh. Seperti benda cair, Ya. minyak, Ya. terus Oli. oli, ya pokoknya yang kebakaran Ya, ya. bensin dah, yang ada minyaknya. Nah, untuk yang C itu kelas C. kebakaran listrik. Sebenarnya ada yang D, tapi kemungkinan jauh Berat itu ya. metal. Metal ya. Kayak seperti Baja yang lah. di mana? Krakatau Steel. Ya. Nah, itu kan bahan baja Baja gitu semua ya. kan, metal. Nah, untuk kebakaran listrik itu kelasnya A, B, dan C itu bisa. Nah, bedanya sama yang CO, kalau untuk di ruangan, yang CO lebih efektif. Yang CO ya, yang kita CO. punya itu ya. Ah, karena Iya, dia iya, iya. isinya kayak apa ya? Seperti Bukan penutup. air, Pak. Kayak bisa. Kayak biang es. Biang. Ah, tahu biang es? Oh, iya, iya. Ah, dia Di ruangan itu. berbusa-busa gimana gitu. Iya. Pokoknya itu lebih efektif di dalam ruangan. Ya, ruangan. Karena apa? Dia nggak cepet, kalau di luar ruangan dia nggak cepet terurai dengan udara. Karena dia sifatnya itu kan CO2 gas CO2 yang dipadatkan. Iya, iya. Jadi kalau di luar ruangan membiar. Oh, tapi Makanya, di dalam ruangan. Nah, terus keunggulan kedua dia lebih efektif di ruangan. Terus tidak meninggalkan bekas. Oh, iya, iya. Jadi pada saat kita semprot, set, udah bersih Bu. Iya. Nah bedanya ini kalau di ruangan Kebul ya. abunya kemana-mana. Iya, iya. Abunya kemana-mana. Ini berarti untuk luar, CO untuk dalam. Berarti Iya. kalau saya ngisi berarti berimbang ya, Pak? Iya. Misalnya isi 5, 3 ini, 2 ini gitu ya? Iya. Apalagi untuk kebakaran ke jenis-jenis konsleting komputer Iya. itu lebih efektif pakai seko. CO ya, ingat. CO mana? Mas Randi mana? Karena sisa-sisa residunya Nggak ada ya? nggak meninggalkan bekas Iya, ya. nggak kotor ya, Nggak Pak? kotor. Iya. Ini yang kebutuhan. Ya. Ada yang tanya? Tanya lagi? Ya kita sharing aja, berbagi Sharing aja. pengalaman. Ya mungkin pernah pakai atau gimana. Dulu sih Oh. sempat pernah pakai, ibaratnya pernah tapi secara ini secara kasar pernah, Ya. tapi kan udah lampau, Ya. kita belajar kembali Ya. biar kita lebih paham lagi. Udah Pak, langsung bisa dimulai? Bisa? Boleh? Kalau langsung dimulai. Nah, nanti kan kita udah tahu kan caranya. Penasaran saya? Kan belum pernah. Podcast bisa, Dan share. terus satu lagi, pada saat pemadaman ini usahakan kita mengikuti arah angin. Oh, arah angin kita Jadi kalau ikuti. misalkan anginnya di sana, ya berarti kita dari sana. Jadi kita jangan berhadapan. Ambilnya ke kita Ya, ya, Pak. jangan Jangan berlawanan. lawan ya, jangan lawan angin. Membelakangi. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, Pak. Tapi paling sisa-sisanya doang ya, Bu. Iya. Agak depan ya nggak Pak? Depannya lagi Pak. Oke, bersama tim pemadam kebakaran yuk simulasi. Awas lo, jangan deket-deket. Air itu ya? Kayak minyak. Itu. Oh itu air. Eh. Bukan itu, bukan air mungkin. Yang pertama itu Ada yang mau nyoba? Ayo mandi. Padi. Ayo.
ngebul. Nah, Tuangan bang, awas bang. Dagu, awas dagu. ke atas, ke atas. Nih, lagi bu. Di bibir, Pak. Hop, dah, hop. Oh. Pak, ayo. Tapi kalau kondisi kita panik tentu Ya. Pak, maaf lah. Ayo nyoba lu. Sule. Satu Ayo lagi. coba. Ini kan udah dibuka. nggak bisa. Berarti kan kondisinya sudah bagus. Ah. Jadi tidak usah dilakukan tes pressure lagi. Oh gitu. Udah Ah, langsung itu karena aja. kan tadi udah dicoba sama Padi bahwa alat ini berfungsi. Nah, selama tekanannya yang manometernya itu masih ada, berarti dia masih bisa dipakai. Ya. Ya, bentar aja ya. Pegangin, wis. Grogi bu, kalau udah ini grogi. Ayo gantian. Ayo. Iya kan diganti. kalau pengganti padi. Pengganti padi. Ayo biar bisa. Penting itu. Iya di bawah satu, bawah satu. Ayo. Ayo. Nggak apa-apa, Nopel. Nggak apa-apa, Pel. Pegang itunya, Jangan dipegang tuasnya. Cabut. Nah, pegang bawah. Nah, ke atas. Jos. Woi. Ah. Woi. Wah, kena. Pak, nggak ikut-ikut, Pak. Kok kayak nyiram. Ayo, lep. Sule. Lep. Ayo, Mas Satur, ayo. Disapu pelan-pelan ke bawah. Nah, jadi jangan kesana ke sini. Cos itu. Tempatnya situ. Ayo orang lab satu. Ayo. Nopal. Cewek. Ya dia akan orang insta. Ntar kaget, kalau panik kan bisa kaget sendiri. Banget ya. Ayo. Bang. Orang lab satu, orang lab. Ayo. Gak apa-apa Bu, biar dia bisa Bu. Panik. Sule sentimen sama bapaknya yang pegang gas, Sul. Mas. Sentimen, Sul. Hei, kita lagi syuting, aduh. Masa diarahin ke sini? Ayo lagi Pak. Ayo. Masa diarahin ke sini? Ya sama Mama. Nah. Tes dulu, tes. Dah. Oke, baik. Iyalah, ini bukan kerjaan kita. Jangan deket-deket, Dra. Wah. Posisinya. Dah, cukup. Lagi, siapa itu? Mas Andri, lagi. Enggak, aku cukup Bu, udah. Satu lagi. Ini masih ada bisa.
masih ada. Ntar masuk klinik. Ayo biar bisa. Ayo. Ayo biar bisa. Oke. Wih, hebat. Yang penting kita tenang. Iya, tenang. Maksud kameranya rusak. Ayo, Bu. Coba lagi nih. Nopal. Jadi nggak penasaran banget gitu, nggak kaget. Tenang. Yang penting tenang, jangan panik. Pegang ini, Pak. Ini pegang. Nah, cabut. Ambil selangnya. Di atas dulu. Nah, ditekan sekali. Nah, bawa ke bibir api. Kalau mau jadi bibirnya disapu, keluaran di bawah. Nah, gitu. Ini kan latihan. Kalau beneran kan kita medannya. Arahin ke Sule. Yang penting tenang. Tapi Pak, kalau kan ini ada di ya. Bisa. Karena ini kan metal ringan. Pak. Ini dulu pernah kejadian. Iya. Kalau misalnya nih ya, pahitnya kalau misalnya terjadi lagi, kita perlu pakai tangga naik apa langsung dari sini? Nggak usah Pak, dari bawah aja. Ini masih kejangkau kalau. Masih kejangkau ya? 4 meter. Dihajarnya dari bawah. Ya bohong bisa ya. Iya, benar apinya. Kecuali kalau naik pagar nggak apa-apa deh. Nah, terus kalau listrik kan tuh meledak-meledak. Ya, kering. Nggak usah takut, karena dia nggak bakal nyetrum. Karena ini kan jenisnya folder. Dia nggak ngantar listrik ke kita. Jadi dia ngikutin yang terbang. Oke, terima kasih dari Dinas Pemadam Kebakaran. Terima kasih buat Pak Nur Ahmad, Iya. Pak Trianto, dan Pak Fajar Sidik. Terima kasih ya. Terima kasih. Tadi kan dibuka nih, saya tutup dulu. Boleh, Tutup boleh. aja. Oke. Ya. Dan saya Oh iya. Bersama kita bisa. Sip. sebentar. Tadi tutup. Jadi sebelum saya tutup, Ya. tadi saya sampaikan mungkin sebagian besar udah banyak yang bisa dan tahu caranya. Jadi intinya satu, jangan naik. Terus juga masalah kebakaran ini biasanya diawali dari api kecil. Kalau tadi kan udah terlalu besar ya, udah ngeri. Biasanya kalau pas saya itu api kecil ada sebelah. Ini apa bisa kita gunakan. Terus ada lagi yang mau kita Ya, Bu Win mau memberikan tambahan? Sudah. Sekali lagi Pak, terima kasih ya penyuluhan untuk hari ini. ya ini sharing aja gitu, saya tidak menggurui dan tidak tidak mengajar, tapi sharing berbagi pengalaman. Jadi ada yang mau tambahin, Pak Tri? Turun. Ini saya mewakili kantor, terima kasih fasilitasnya dan apa kerjasamanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kantor ataupun di rumah. Karena kita tahu cara pakai. Oh iya. Pak, terima kasih banyak. Oke dulu, Pak. Selesai simulasi hari ini. Gimana? Gimana Mas Andre, puas?
puas hari ini? Cukup kan? Cukup menambah pengalaman ya untuk hari ini. Terima kasih. Yang tadinya belum tahu, sekarang jadi tahu bahwasanya kebakaran itu penting untuk kita pelajari. Terima kasih. Bagaimana Bu untuk hari ini? Ternyata cukup berfaedah ya? Ya, sip. Terima kasih untuk tim teman-teman dari BDC, dari Insta dan dari Lab. Anak mana ini?